फुर्सत है किसे जो सोच सके पस मंजर इन अफसानों का क्यों ख्वाबे. Konsekuensi dari sebuah keimanan adalah datangnya ujian dan cobaan. Itulah ketetapan Allah yang termaktub dalam firman-Nya. Dan terkadang ujian tersebut datang dalam corak yang demikian berat. Rasa takut membayang-bayangi, iringan tangis dan air mata tak terhindarkan. Seolah itulah akhir dari segalanya. Tahun 2010 menyisahkan ingatan pilu di hati para anggota jemaat Manislor. Karena pada saat itu masjid dan musola mereka akan disegel oleh pemerintah setempat. Tentu, siapa yang bisa menerima kenyataan ini? Siapa yang sanggup melihat tempat di mana mereka menggantung semua harapannya menjadi terlarang untuk dimasuki? Sambil nangis, sambil doa, kalau takut kami sudah tidak takut lagi karena sudah terjadi penyerangan berkali-kali dari tahun 2005 ya sampai 2010. Jadi pada saat itu menjadi kekuatan kami itu sudah karena sering teraniaya, akhirnya kami merasakan bahwa kami harus sekuat tenaga mempertahankan tempat ibadah, karena ketika disegel kami kesulitan sekali dalam beribadah di rumah-rumah misalnya. Tidak bisa berkumpul, sholat Jumat juga hanya boleh laki-laki karena tidak muat untuk perempuan bisa ikut serta ibadah, sehingga bagi kami mempertahankan tempat ibadah itu adalah wajib supaya kami tetap beribadah berjemaah bersama-sama. Masa yang tidak puas karena aparat gagal menutup aktivitas ibadah warga jemaat Ahmadiyah, mereka akhirnya memutuskan untuk menyerang langsung. Ribuan orang berdatangan dari luar Kuningan. Tujuan mereka satu, membekukan aktivitas jemaat Ahmadiyah sekeras apapun caranya. Sebuah musola menjadi saksi bisu betapa kerasnya penentangan musuh. Mereka membakar dan merubuhkannya, menyisahkan puing-puing yang telah dilalap api. Ujian bagi warga jemaat di Manislor tak berhenti sampai di situ. Mereka dipersulit untuk mendapatkan EKTP, bahkan dipersulit untuk mendapatkan layanan administrasi untuk pernikahan mereka. Masa-masa sulit ini mereka lalui dengan penuh kesabaran juga doa. Di sepertiga malam mereka tak pernah luput dari doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh pengharapan. Mereka datang ke hadiratnya dengan wajah tertunduk, mengungkapkan ketidakberdayaannya menghadapi masa-masa sulit itu. Dan disinilah warga jemaat Ahmadiyah Manislor menjadi saksi bahwa situasi-situasi sulit berubah, bahwa kekhawatiran telah berganti dengan rasa aman, bahwa rasa takut yang dulu demikian menguasai segenap hati warga jemaat di sana kini telah bermetamorfosa menjadi ketentraman. Ya,
Nah, akhirnya itu khutbah khalifah yang keempat, rabdah, harus rabdah. Setelah kita silaturahmi rabdah tersebut dan akhirnya kondusif Kabupaten Kuningan, tidak ada penyegelan lagi. Itu tahun 2010 itu terakhir penyegelan besar-besaran itu, dan kita pertahankan, dan alhamdulillah kelanjutannya kita dibayarnya itu bukan kedatangan orang yang mau menyerang, tapi alhamdulillah itu dengan live-in dari berbagai perguruan tinggi. हम दीन खुदा के परचम को ऊंचा ही उड़ाते जाएंगे, जो तूफानों के पाले हो, क्या खौफ उन्हें तूफानों. Kami punya prinsip memang tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sehingga bagi kami adalah wajib untuk menyampaikan kesalahpahaman, sehingga ketika tamu live-in datang kami berusaha untuk menjamu, melayani mereka sebaik mungkin. Akhlak kami juga perlihatkan dengan baik supaya mereka itu tahu bahwa orang Ahmadiyah itu tidak jahat dan tidak apa yang mereka tuduhkan selama ini. Jadi pada umumnya mereka setelah keliling masjid dan keramah tamahan warga, mereka baru yakin bahwa orang Ahmadiyah tidak sejelek yang mereka terima dari luar. Setelah live-in mereka baru yakin. Jadi bagi kami itu satu kewajiban untuk agar mereka tidak salah paham lagi tentang Ahmadiyah. Itu. तारीख के सीने में अब तक है दफन वो सारे हंगामे. Mungkin pesan-pesan saya selama 3 hari di sini tuh, yang dulunya saya menganggap orang-orang Ahmadiyah itu eksklusif gitu ya. Jadi sekarang tuh kayak, oh ternyata yang memang nggak bisa aku lupain di selama 3 hari itu, orang-orang di Ahmadiyah sendiri tuh benar-benar welcome gitu terhadap kita. Contohnya kayak aku pengen ke warung atau apa, dianterin, padahal aku bisa gitu sendiri, atau bisa minta antar ke temen aku yang sesama gitu. Tapi yang benar-benar berkesan tuh itu, kekeluargaannya tuh sangat erat dan benar-benar welcome terhadap kita gitu. Jadi kami ingat waktu itu memang pas mau Agustusan kalau tidak salah gitu kan. Jadi pas mau Agustusan, gak lama setelah itu akhir Agustus kalau tidak salah itu. Jadi sebanyak sekitar 1.600 atau 1.700 lah gitu kan. EKTP yang diajukan itu alhamdulillah diterbitkan secara bertahap ya. Secara bertahap, ada yang 200, ada yang 300 sampai awal September itu sampai selesai alhamdulillah. Kami ingat bahwa ketika Kepala Dinas Dukcapil mengatakan bahwa ketika KTP keluar maka surat nikah pun akan bisa diurus ya, kemudian umroh pun mungkin akan bisa diurus juga dan sebagainya. Ternyata memang seperti itu. Jadi Kepala Kemenag Kabupaten Kuningan waktu itu mengatakan bahwa setiap warga Kuningan yang berKTP Islam maka wajib ya dicatatkan pernikahannya di KUA, kan seperti itu. Nah, jadi ketika ada kasus waktu itu Kepala KUA Jalsana akan mencatatkan pernikahan warga Ahmadi di Maneslor. Beliau berkonsultasi dengan Kepala Kemenag, beliau menyampaikan, lihat KTP-nya, kata beliau gitu kan, lihat KTP-nya, kalau Muslim, kalau di kolom agamanya Islam, sudah layani. Rasa takut akan selalu datang, tak hanya berkaitan dengan masalah-masalah keimanan dan keagamaan, tapi juga masalah-masalah duniawi dan personal. Dan jalan terbaik untuk menghadapi semuanya adalah dengan terus berada di bawah naungan khilafah.
जो तूफानों के पाले हो, क्या खौफ उन्हें तूफानों